Oke, kita akan membuat fitur untuk validasi hapus data. Oke, sekarang kita buka di websitenya, di peminjaman. Nah, di sini statusnya sudah dikembalikan dan sudah diserahkan. Nah, kalau statusnya sudah dikembalikan, sudah diserahkan, maka kita tidak bisa edit lagi. Oke, jadi sekarang kita menuju ke beranda dan kita akan mengidentifikasi berdasarkan status. Oke, sekarang kita buka Visual Studio Code di beranda. Nah, kita ambil dulu di transaksi script yang ini. Kita ambil dulu, kita copy, kemudian kita buka di beranda. Di beranda ini kita pastikan di sini, ini untuk tombol hapus. Kita pastikan di bagian bawah sini, Ctrl V. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini untuk variabel statusnya masih sama seperti ini. Kemudian untuk 0, di sini dia akan menampilkan ini di dalam 0-nya. Kita coba bahkan di sini, coba harus lihat dulu. Oke, dia di dalam 0 dia akan menampilkan dua tombol ini. Kita Ctrl X dan kita pastikan di 0 ini, Ctrl V. Oke, kemudian untuk 1, maaf, di sini kita tambahkan dulu tutup ini, kemudian bagian bawahnya tambahkan PHP. Oke, seperti ini. Dan untuk 1 di sini kita hanya tampilkan echo kosong saja. Seperti ini, 2 juga sama. Kita hanya tampilkan echo kosong. Oke, seperti ini. Oke. Nah, di 0 dia tampilkan tombol, status tidak ada, di 1 tidak ada, 2 juga tidak ada, dan untuk 3 di sini kita tampilkan tombol, tambahkan PHP. Nah, ini kita ambil script yang ini, kita ambil, copy, kita letakkan di bagian 3 di sini, Ctrl V. Oke. Nah, untuk 4, maaf, bukan 4, untuk hilang sama. Sini juga kita tambahkan, kemudian di 4 kita tambahkan dengan tombol juga, Ctrl V. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita ganti, di sini variabel D, menambahkan status, variabel D status. Oke, seperti ini. Oke, sekarang Ctrl S, coba kita testing, kita refresh. Nah, jadinya itu seperti ini. Kalau dia sudah, statusnya sudah dikembalikan dan sudah diserahkan, maka kita tidak bisa edit dan tidak bisa hapus, kecuali kalau statusnya itu belum diserahkan. Jadi di sini kita bisa hapus. Oke. Nah, jadi di sini dia hanya bisa edit seperti yang saya sudah jelaskan tadi di bagian untuk statusnya yang belum diserahkan. Oke, kemudian di sini kita coba tampilkan saja semua tombolnya untuk edit dan hapus, tapi kita buat untuk yang statusnya sudah dikembalikan dan sudah diserahkan itu tombolnya itu mati. Jadi kita ambil di sini, di status ini kita tambahkan seperti ini, kemudian ini juga PHP, kemudian ini kita tinggal ambil tombol yang ini, kita pastikan di bagian sini, Ctrl V. Oke. Kemudian di sini kita hapus untuk modalnya, kita hapus. Ini juga untuk on click-nya juga kita hapus. Oke. Kemudian di sini untuk ref-nya, untuk link-nya ini kita hapus. Kita ganti dengan tanda pagar seperti ini.
kemudian di bagian sini kita tambahkan di sabel. Oke, copy, kita letakkan juga di bagian bawah. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita testing, Ctrl S, kita refresh. Oke, nah di sini ini ada pendobelan. Kita lihat dulu, coba lihat dulu di scriptnya. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini kita belum spacing. Ntar dulu spacing, Ctrl S. Coba kita refresh. Oke, jadinya tuh seperti ini. Kita klik di diserahkan. Nah, di sini tombol itu sudah tidak berfungsi lagi. Beda yang di sini. Sini masih. Ini juga. Oke. Nah, tapi di sini warnanya itu masih sama seperti ini, belum disabel. Coba kita lihat dulu di sini. Nah, di sabelnya itu kita coba pindahkan dalam sini, di dalam kelas. Ini juga kita pindahkan di dalam kelas. Ctrl S, refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Di sini dia sudah mati seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan dua script yang ini. Copy, kita letakkan di sini. Tambahkan dulu tutup PHP-nya. Sini juga tambahkan PHP. Oke, baru kita pastikan dua script yang baru kita copy tadi. Oke, seperti ini. Ctrl S, coba refresh. Nah, seperti ini. Jadi di sini kalau statusnya sudah dikembalikan dan sudah diserahkan, berarti kita tidak bisa mengedit, mengubah atau menghapus datanya. Tetapi yang kita bisa edit dan hapus itu yang statusnya itu belum diserahkan. Seperti itu. Oke, kemudian di sini untuk tombol hapusnya. Nah, tombol hapusnya ini misalnya di sini. Di tab ini kan tabel pinjam. Nah, ini tabel detail. Jadi, kita lihat di delete peminjaman. Nah, di sini dia hanya menghapus data di tabel pinjam. Tetapi kita lihat di sini, ini kan tabel detail yang ada di dalam tabel pinjam ini. Nah, jadi di sini kita harus tambahkan. Di sini kita harus tambahkan satu lagi supaya ketika kita klik hapus untuk di tabel peminjaman ini, di dalam sini juga, dalam data detail peminjaman ini, datanya juga ikut terhapus. Nah, jadi kita harus tambahkan di bagian delete peminjam.php ini. Kita harus tambahkan lagi satu. Oke, jadi sini kita tambahkan satu lagi. Copy, kita letakkan bawah sini. Dan sini kita ganti dengan from detail seperti ini. Kemudian di sini tadi kita coba lihat di sini. Nah, di sini kita masukkan dulu satu satu data, masukkan, tambahkan seperti ini. Oke, di sini sudah ada data. Oke, jadinya itu seperti ini. Dia kalau ada data berarti untuk tombolnya ini dia berubah, warnanya itu menjadi abu-abu. Oke, di sini tadi maksudnya kita tambah script ini, kita tambah lagi satu untuk detail, untuk hapusnya itu di sini. Nah, di sini kan ID-nya itu 47. Kita lihat di tabel pinjam. Nah, ini 47. Kita lihat di tabel detail. Kita menghapus ID yang 47. Nah, berarti di tabel detail yang ID pinjam yang 47 ini juga harus ikut terhapus. Jadi itu gunanya kita tambahkan script yang ini tadi. Oke, kemudian di sini coba kita tambahkan lagi satu. Tambahkan. Oke, di sini tadi kan kita sudah tambah, kita lihat di detail pinjaman. Di tabel detail. Nah, di sini juga dia ada dua.
kita kan tadi sudah tambahkan satu data lagi, jadi di sini ada 2, dan kita lihat di tabel pinjam. Nah, di sini 47 ini dia masih ada 1, jadi kita harus hapus 22. Oke, jadi tadi di script kita sudah tambahkan 2 hapusnya itu di tabel pinjam dan di tabel detail. Sekarang coba kita testing. Nah, sekarang di beranda saya mau hapus yang ini. Oke, kita hapus. Nah, sekarang kita pastikan. Sabar. Oke, sekarang kita pastikan di tabel pinjam. Kita lihat yang ID 47 sudah hilang. Kemudian di tabel detail kita lihat. Nah, di sini juga untuk ID 47 sudah hilang. Jadi dia sudah berhasil untuk hapus 2 tabel, di tabel detail dan tabel pinjam. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba kita refresh dulu di sini. Di sini coba kita tambahkan lagi satu data. Tambahkan tanggal 31. Kemudian sini yang pinjam itu misalnya Juliana. Kita klik simpan. Oke. Nah, di Juliana tadi kita klik di ini, dia masih bisa edit. Jadi kita jadi, hapus juga jadi. Misal, nah kita klik di sini. Nah, di sini misalnya Juliana mau minjam buku matematika, jumlahnya itu 4, kita tambahkan. Misalnya dia mau pinjam juga buku belajar website, tambahkan. Nah, kita lihat di beranda. Jadinya itu seperti ini, Juliana. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Kita coba simpan draft. Simpan draft. Nah, di sini dia masih bisa edit. Dan masih bisa kita hapus. Tapi coba kita simpan permanen. Kita simpan permanen. Nah, maka di sini dia sudah tidak bisa edit dan tidak bisa hapus lagi karena kita sudah simpan secara permanen. Oke, seperti itu. Oke, kemudian di sini kita lihat, kita cek. Nah, di sini kita harus tambahkan tombol untuk kita tahu buku yang pinjam itu apa-apa saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita ke sini di transaksi, kita cari tombol yang seperti ini, mencetak laporan peminjaman. Kita lihat. Oke, jadi kita ambil script di transaksi ini bagian bawah. Nah, script yang ini, link tombol yang ini, kita copy, kita letakkan bagian atas. Di sini Ctrl V, kemudian Ctrl S. Sekarang coba kita testing, kita refresh, kita klik di sini. Nah, di sini kita cetak laporan peminjaman. Nah, di sini kita bisa tahu buku apa saja yang kita pinjam. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat validasi untuk hapus. Karena kita tidak bisa asal-asal hapus saja. Jadi kita harus membuat validasi untuk hapusnya. Oke, caranya itu sebagai berikut. Oke, nah sekarang kita mulai dari tabel admin. Nah, di sini kita hanya bisa melakukan hapus jika ID admin belum digunakan di tabel peminjaman di sini. Nah, misalnya di sini contoh admin Yulana Karitas Reformasi Tamjid ini. Di sini dia tidak bisa hapus. Kenapa? Karena dia sudah dipakai di tabel yang ini. Dia sudah dipakai di tabel peminjaman di sini. Jadi kita akan menguncinya. Nah, untuk menonaktifkan tombol hapus di ID admin ini, jadi di sini kita harus menonaktifkan tombol untuk hapus di ID admin ini untuk mencegah orang hapus. Nah, caranya yaitu kita mencari data di tabel peminjaman, tabel di mana ID admin itu digunakan. Jadi jika di tabel peminjaman ditemukan ID admin, maka kita tidak bisa menghapusnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita buka di bagian beranda. Oke, kita buka di beranda. Kita lihat di bagian admin, di bagian tabel. Nah, di sini kita enter dulu ini. Enter. Di sini baru kita tambahkan script untuk mencari data di tabel lain seperti berikut. Kita tambahkan PHP
kemudian tambahkan di bagian bawahnya, kita tambahkan keterangan mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan, Oke. Kemudian di sini kita masukkan variabel ID, kita tulis seperti ini saja, sama dengan masukkan variabel D1 yang ini, variabel D1, copy, letakkan di sini. Variabel D1 kita masukkan ini untuk ID admin. Oke, belakangnya tambahkan ketik 2. Bagian bawahnya tambahkan variabel data. Variabel data sama dengan MySQL query. MySQL query buka kurung variabel konektor, koma, kita tambahkan select. Di sini dia pakai select listing ID pinjam from pinjam where. Di sini kita masukkan from pinjam where diserahkan like. Kita masukkan script yang ini, variabel ini, copy, letakkan di sini. Ctrl V. Oke. Or, masukkan di belakangnya, or diterima like sama ini juga, Ctrl V. Oke, kemudian bagian belakangnya tinggal kita tambahkan titik koma. Oke, di bagian bawahnya lagi, if MySQL buka kurung MySQL 6 rows yang ini, buka kurung. Di sini kita masukkan variabel data yang ini, copy, letakkan di sini, Ctrl V. Bagian belakangnya kita tambahkan tanda lebih besar dari 0, kemudian buka kurung terawal. Di sini kita tambahkan script yang di bagian bawah tadi, script yang ini. Oke, tambahkan script yang ini. Kita ambil script yang ini, kita copy, kita letakkan di bagian sini. Kita letakkan bagian sini, Ctrl V. Kemudian di sini kita tambahkan dulu untuk tutup PHP-nya seperti ini. Dan di sini baru kita hapus, untuk on-click-nya kita hapus. Kita hapus sampai di sini. Kita hapus. Kemudian untuk delete-nya ini kita ganti dengan tanda pagar seperti ini. Dan dalam sini kita tambahkan disable seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya kita tambahkan buka PHP, kemudian kita tambahkan buka kurung terawal. Sini kita kasih keterangan dulu, data ditemukan ditampilkan layar, data ditemukan dan ditampilkan ke layar. Nah, jadi jika datanya ditemukan dan ditampilkan ke layar, maka di sini kita tambahkan else buka kurung, tambahkan di belakang sini, enter dulu ini, dan tambahkan di sini tanda tutup siku seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya kita tambahkan
Jika datanya ditemukan dan ditampilkan layar, maka kita ambil yang ini, kita ambil di sini, copy, Ctrl X, kita tampilkan di sini, letakkan di sini, Ctrl V, kemudian kita masukkan ke dalam. Oke, kemudian di sini dan di bagian bawahnya kita tambahkan Ctrl Z. Di sini tambahkan dulu untuk tutup, untuk buka PHP, kemudian buka kurung kuraba, bagian bawahnya tutup seperti ini. Baru masuk yang ini. Oke, maaf, di sini kita ganti ini ke sini. Oke, Ctrl S. Oke, sekarang coba kita jalankan, kita refresh dulu. Refresh. Kita lihat di admin. Nah, di sini ya sudah tidak jadi lagi, untuk hapusnya dia tidak jadi. Dia sudah mati, disable seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini untuk admin dan akreditasi tabel tamsil ini dia tidak bisa dihapus, tapi hanya bisa diedit seperti ini. Oke. Nah, kenapa tidak bisa dihapus? Karena memang ID admin dan akreditasi tabel tamsil ini sudah digunakan di tabel peminjaman ini di sini. Oke, sekarang kita lanjut di tabel lemari. Nah, di tabel lemari ini kita tidak kita lihat di tabel rak. Nah, di sini di tabel lemari ini kita tidak bisa hapus jika tabelnya itu sudah digunakan di dalam tabel rak di sini. Jadi kita tidak bisa hapus jika ada ID lemari yang sudah digunakan di tabel rak. Jadi kita buka di beranda di data lemari. Nah, di sini kita tambahkan script sebagai berikut. Oke, untuk scriptnya itu kita ambil di admin tadi, data admin. Nah, kita ambil yang di bagian admin di sini, di admin. Di admin, data admin bagian tabelnya. Kita lihat data admin bagian tabel. Ini kita agak naikkan. Untuk status tadi, data admin. Di bagian tabel, kita lihat bagian atas, data admin. Oke, script yang ini kita ambil, copy, letakkan di bagian Ctrl Z, letakkan di bagian bawah tadi, di bagian data lemari. Oke, di sini kita pastikan di sini Ctrl V, kemudian baru tinggal kita edit di sini. Oke, kita mulai edit di sini. Untuk TR dan ini-nya kita hapus. Kemudian di sini PHP, sini kita ganti jadi cek lemari. Cek lemrak. Kita kasih nama seperti itu, cek lemrak. Kemudian di sini variabel D2, jadi kita ganti dengan D2 di sini. Kemudian di sini ID lemari. Kemudian di sini kita ganti juga data cek lemrak. Oke. Kemudian konektor select distin, di sini masih tetap pakai distin. Di sini kita ganti dengan ID lemari. Kemudian from, sini rak, from rak, where ID lemari. Di sini like, kita masukkan variabel ini, variabel cek lemrak. Copy, pastikan di sini. Ctrl V. Kemudian yang ini ke belakang kita hapus.
ininya cek lem rak. Oke, kemudian tadi koma. Kemudian di sini MySQL 6 rows ini kita ganti pakai ini variabel cek data lem rak ini. Kita Ctrl V. Kemudian di sini jika data tidak ditemukan, maka dia hanya menampilkan seperti ini skripnya. Tetapi jika data ditemukan, maksudnya jika data ditemukan di tabel lemari, di tabel rak, maka di sini dia akan menampilkan ini. Dia tidak bisa dihapus seperti itu. Oke, kemudian ini kita naikkan seperti ini. Kita agak mundur ke belakang. Kita lihat cek. Oke, di sini kita ganti. Di sini bukan ID admin, tapi kita ganti jadi delete lemari. Maaf, di sini kita ganti dulu di sini href linknya href delete lemari. Oke. Nah, di sini variabel D2 ganti dengan ID lemari. ID lemari. Oke. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita tambahkan dulu untuk siku. Seperti ini. Yang ini dia D2 bukan D12. Oke. Oke, kemudian di bagian sini yang ininya kita hapus. Oke, di bagian bawah sini kita tambahkan dulu skripnya itu untuk while kita masukkan variabel data checkrak. Variabel checkrak ini kita copy, letakkan di sini. Kita tambahkan Ctrl V, kemudian sama dengan kita masukkan MySQL fetch array yang ini. Kemudian di belakangnya buka kurung variabel data cek lemari. Kita masukkan yang ini. Copy variabel data cek lemari. Maaf, bukan cek lemari, cek rak. Seperti ini. Kemudian belakangnya kita tambahkan tanda seperti ini. Oke, kemudian yang ini kita agak kasih spasi. Ini kita enter. Oke, jadi seperti ini. Jadi jika ditemukan dia tidak bisa dihapus. Ctrl S, coba kita testing. Kita refresh. Oke, nah di sini ada error. Kita lihat dulu errornya di bagian mana. Oke, kita cek errornya itu di bagian, maaf, kita lihat errornya itu, nah di sini di 457 ini. Oke, sini kita coba tambahkan tutup siku dulu. Tutup kurung rawal, Ctrl S. Nah, sekarang coba kita testing, kita refresh. Oke, di tabel lemari kita lihat. Nah, di sini untuk mobile computing, multimedia dan statistik dia tidak bisa dihapus karena memang ada di tabel rak di sini. Oke. Kemudian untuk lemari sudah, kita buat juga untuk rak. Kita cari di rak. Nah, di sini kita tambahkan di bagian bawah. Di rak sini kita ambil di bagian lemari tadi, data lemari. Oke, di sini kita ambil yang baru kita tambah tadi itu the model. Coba kita cari the model ubah lemari. Oke, kita ambil skripnya itu dari sini sampai sini, copy, terus kita pastikan di data rak tadi, data rak. Oke, kita pastikan di sini, Ctrl V,
baru di sini kita mulai edit. Nah, untuk ininya kita kasih hilang. Langsung tidak, di sini kita ambil yang ini, copy, kita cut, dan kita pastikan di sini. Ctrl V. Oke. Kemudian ini kita majukan lagi ke depan. Kita maju ke depan. Oke, yang ini TD yang ini kita hapus. Kita pakai TD yang di bawah. Oke. Oke, di sini baru kita edit. Di sini kita masukkan namanya itu. Di sini kita ganti PDR seperti ini saja. Kemudian ini variabel 3 D3, kemudian ini ID rack. ID rack ini juga kita ganti jadi data, kita hapus data PDR ini seperti ini saja. Kemudian select distinct ID rack. Di sini kita ganti dengan ID rack from buku. Di sini kita from buku. Kemudian where ID rack like variable. Di sini kita pakai ini, copy, letakkan di sini, Ctrl V. Ini kita agak tutup. Oke. Kemudian di bagian sini kita ganti juga ini pakai data PDR ini, copy, pastikan di sini, Ctrl V. Oke, seperti ini. Kemudian di belakang sini kita tambahkan seperti ini, tanda tanya tutup siku. Kemudian yang ini kita hapus, yang ini kita hapus, yang while-nya hapus. Kemudian sini kita masukkan script yang ini, jadi jika ditemukan maka dia tidak bisa dihapus. Scriptnya itu yang ini. Kemudian di sini kita tambahkan, ya ini kita hapus, data ditampilkan layar. Nah, jika data ditampilkan di layar maka di sini kita ganti delete track, karena sudah ganti seperti ini. Sekarang Ctrl S, coba kita testing, kita refresh. Oke, kita lihat, kita buka di rack. Nah, di sini mobile computing dan multimedia tidak bisa dihapus karena dia sudah digunakan di tabel buku di sini. Maaf, bukan multimedianya, tapi R01 dan R04. Oke, seperti ini. Jadi untuk rack sudah jadi. Oke, kemudian lanjut di penulis, kita akan melakukan yang sama. Kita copy yang ini, script ini, copy. Kemudian kita ketik di sini data penulis. Oke, kita tambahkan script yang tadi itu di bagian sini. Ctrl V. Kemudian yang ini kita ambil memang, kita cut, kita letakkan bagian atas ini sampai belakang, Ctrl V. Oke, seperti ini. Kemudian PDR, oke. Kemudian di sini tinggal kita edit yang lainnya. Kita mulai dari sini. Di sini kita ganti variabel ini PDR, kita akan kasih 1. Kemudian di sini D-nya itu D4. D4 untuk penulis. Di sini kita ganti ID penulis. Kemudian di sini data 1, kita tambahkan 1 di sini. Kemudian konektor select di ID penulis. Sini ID penulis from
buku where ID penulis, like, kita tambahkan yang ini, kita ambil yang ini, copy, letakkan di sini, Ctrl V. Oke, kemudian di sini if, kita ganti yang ini data per 1. Kita ambil yang ini, copy, data per 1. Ctrl V. Kemudian di belakang, di bawahnya, nah jika data ditampilkan, jika data ditemukan maka dia tidak bisa menghapus. Tetapi jika data ditampilkan atau ditemukan, maka di sini dia bisa, jika data ditemukan maka dia tidak bisa menghapus. Scriptnya seperti ini. Tapi jika data tidak ditemukan maka di sini bisa hapus, delete, ganti penulis. Oke, sudah jadi seperti ini. Sekarang coba kita Ctrl S, kemudian di penulis, refresh, di penulis. Oke, kita klik di penulis. Nah, maka di sini dia tidak bisa dihapus seperti ini karena data penulisnya ini, nama penulisnya ini sudah digunakan di tabel buku. Semuanya sudah digunakan di tabel buku. Nah, misalnya di sini kita ganti untuk penulisnya ini, kita ganti dari Cipta Tamjid, kita kasih Karitas. Ini juga kita kasih Andika, kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah Karitas, kita lihat di penulis. Nah, di sini dia sudah bisa dihapus karena sudah tidak digunakan lagi di tabel buku. Tetapi yang ini dia tidak bisa dihapus karena ditemukan di tabel buku bahwa ID, nama penulis Karitas dan Petrus Cipta ini sudah digunakan di tabel buku. Seperti itu. Kemudian di penerbit juga sama, kita lakukan hal yang sama. Oke, kita masuk di scriptnya. Di sini kita copy lagi script yang ini. Kita copy. Kita cari di sini data penerbit. Oke, nah kita tambahkan itu di sini. Ctrl V. Kemudian yang ini kita ganti. Kita ganti sampai di bagian belakang, kita ambil, kita cut maksudnya. Di sini kita cut, kemudian kita letakkan di sini. Kita ganti yang ini. Ctrl V. Ini penerbit. Oke, sudah. Kita lihat. Nah, untuk ini kita hapus. Ini kita akan naikkan. Oke. Kemudian baru kita edit di bagian sini. Oke, yang pertama di sini kita ganti variabel ini jadi 12. Ininya dia pakai D5. Untuk penerbit D5. Kita ganti di sini ID penerbit. Oke, kemudian di sini kita ganti tambah 2, kemudian konektor select distinct. Di sini ID penerbit from buku, where ID penerbit like. Di sini kita ambil yang ini, copy, letakkan di sini, Ctrl V. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian bawah sini, if num rows, kita ambil ini, copy, letakkan di dalam sini, Ctrl V. Oke, kemudian seperti ini. Kemudian di sini kita naikkan, Ctrl S. Di sini jika data ditemukan maka di sini dia tidak bisa hapus. Di sini dia tidak bisa hapus. Tapi jika data tidak ditemukan maka di sini bisa edit di bagian penerbit. Bukan edit tapi hapus di bagian penerbit. Ctrl S. Sekarang coba kita testing, kita refresh. Kita lihat di penerbit. Oke, di penerbit ini kita klik. Nah, di sini sudah jadi. Di sini untuk nama penerbit atas nama Andika dan PTK Bella tidak bisa diedit karena sudah digunakan di tabel buku. Di sini Andika PTK Bella. Oke, seperti itu. Oke, itu untuk penerbit. Sekarang jenis buku juga sama, kita copy script yang ini untuk jenis buku.
kita copy, kita cari di sini data jenis buku. Oke, kita tambahkan scriptnya itu di sini. Ctrl V, kemudian ini kita ambil script yang ini. Kita copy ulang. Ctrl Z, kita copy ulang script yang ini. Oke, kita cut. Nah, kita letakkan di sini, kita ganti yang ini jadi kita ganti dengan yang kita copy tadi. Ctrl V seperti ini. Kemudian ini kita agak naikkan ke atas. Nah, di sini tinggal kita edit. Nah, untuk jenis bukunya dia pakai D6, kita ganti D6. Di sini kita ganti dengan ID jenis buku, ID jenis buku. Ini kita tambah 3, 1, 2, 3 ID jenis buku. Ini di sini juga kita tambah 3, angka 3 supaya beda. Nah, di sini ID jenis buku, ID jenis buku from buku, where ID jenis buku. Where ID jenis buku, kita ambil yang ini, like-nya kita ambil script yang ini. Copy, kita pastikan di sini. Ctrl V. Oke. Kemudian ini juga kita copy yang ini, script yang ini. Copy, kita letakkan di sini. Ctrl V. Ini agak kita hapus seperti ini. Nah, jika data ditemukan maka dia tidak bisa hapus. Tetapi jika data tidak ditemukan maka dia akan mengedit. Dia bisa menghapus. Seperti ini. Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Ini di tabel jenis. Kita refresh di tabel jenis buku. Oke, kita buka di tabel jenis buku. Kita lihat di sini. Nah, di sini untuk komputer, novel dan pelajaran dia tidak bisa dihapus karena memang dia sudah digunakan di tabel buku. Di jenis buku komputer, novel, pelajaran. Oke, seperti itu. Oke, untuk jenis bukunya sudah jadi. Sekarang kita lanjut di tabel buku. Untuk scriptnya sama, kita ambil script yang ini, kita copy. Di sini kita ganti dengan data buku. Data buku ini kita agak maju ke depan. Oke, baru kita cari untuk data buku. Nah, di sini kita temukan tombol hapusnya seperti ini. Ini kita pastikan di sini, Ctrl V. Kemudian ini kita ambil script yang ini, script untuk hapusnya ini. Kita cut, kita letakkan di sini. Kita ganti dengan yang kita copy tadi, Ctrl V. Kemudian baru kita edit off. Di sini tadi sudah kita ganti delete buku. Oke. Kemudian baru kita edit lagi yang lainnya di sini. Ini kita agak naikkan sedikit. Oke. Kemudian ini agak kita baru kita edit di sini. Di sini kita tambahkan 4, ini juga 4. Kemudian ininya dia pakai D saja. Dia pakai D untuk buku ini. Dia pakai D. Di sini kita ganti dengan ID buku. ID buku di sini connector select listing. ID buku from the tile. ID buku from the tile. Jadi data ID buku ini yang dipakai itu di dalam tabel detail. Kemudian where ID buku. Where ID buku ini like, kita ambil yang ini, copy, kita letakkan di sini. Ctrl V. Oke. Kemudian yang ini kita ambil yang ini, copy, kita ganti di sini. Ctrl V. Oke, seperti ini. Kemudian jika data ditemukan maka dia tidak bisa menghapus, tapi jika data tidak ditemukan maka dia bisa menghapus datanya itu. Oke, sekarang coba kita testing. Kita Ctrl S, kita refresh.
Oke, di tabel buku seperti ini. Di sini dia tidak bisa menghapus seperti ini. Nah, di sini kan dia mati semua kan, tiga-tiganya itu mati. Itu kenapa? Karena di peminjaman di bagian sini cetak laporan. Nah, di sini tiga-tiganya itu bukunya itu sudah digunakan. Jadi dia tidak bisa dihapus. Lihat di buku tadi. Di buku. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita buat juga untuk pengunjung. Kita lanjut di sini, kita ambil skrip yang ini. Copy. Kemudian di sini kita tulis data pengunjung. Data pengunjung kita cari di bagian tabelnya pengunjung. Oke, di sini tambahkan skrip yang tadi kita copy itu di sini, Ctrl V. Kemudian di sini kita ambil yang ini. Kita ambil oke, kita cut. Kita letakkan di sini, kita ganti. Ctrl V. Oke. Kemudian di sini agak kita naikkan. Di sini tinggal kita ganti datanya itu kita tambah 5. 5. Ini juga 5. Ini juga 5. Oke, kemudian di sini dia pakai D untuk tabel pengunjung. Di sini kita ganti ID pengunjung. ID pengunjung. Kemudian di sini select ID pengunjung. Kita pakai ini, copy ID pengunjung, Ctrl V, from pinjam, where ID pengunjung, Ctrl V. Kemudian di sini sama. Nah, di sini jika datanya itu ditemukan, dia tidak bisa dihapus. Tapi jika tidak ditemukan, maka dia bisa hapus. Nah, ini kita agak naikkan, Ctrl Z. Kita agak naikkan ke atas, Ctrl S. Sekarang coba kita testing. Kita refresh. Oke, kita lihat di tabel pengunjung. Kita buka di tabel pengunjung. Nah, di sini dia tidak bisa dihapus semuanya karena Aprilianani, Billy Stolen, dan Tamjid ini sudah digunakan di tabel peminjaman. Jadi dia tidak bisa hapus. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk validasi hapus datanya. Di lemari ada rak, penulis, penerbit, jenis buku, pengunjung, dan peminjaman. Oke, jadi sudah selesai. Nah, demikian untuk validasi hapus data. Sudah selesai.